KIGG dari pathway metabolisme. Di sini kita akan mencari web dari KIGG, lalu klik pada bagian atas penelusuran. Setelah diklik, baru klik pada bagian KIGG pathway. Klik pada bagian metabolisme, lalu telusuri, scroll ke bawah, klik pada bagian timin metabolisme, pada pathway timin metabolisme tidak terdapat network, namun terdapat modul yang yaitu pada bagian pinggir kiri modulnya ada metabolisme konfaktor in vitamin, yaitu terdapat timin biosintesis prokaryotis, timin biosintesis prokaryotis, timin biosintesis archaea, timin biosintesis plant, timin biosintesis, dan timin salvage pathway. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu pilih dua enzim dalam network ini. Terus setiap enzim tentukan berapa artikel dalam enzim tersebut. Terus jelaskan berite, gen yang berperan, reaction, produk, dan substrat. Mungkin untuk yang pertama itu kita milih enzim yang 27, 2.7.1.49 sama 2.7.4.7. Nah, untuk yang pertama itu kita klik yang 2.7.1.49 dulu. Nah, setelah diklik itu, eh, mungkin akan bisa di scroll ke bawah bagian enzim. Nah, di situ dapat dilihat artikelnya. Mungkin bisa di scroll lagi ke bawah sampai menemukan opsi reference. Nah, itu dan di situ terdapat cuma ada satu artikel yang menjelaskan mengenai enzim ini, yaitu judulnya yang The Biosynthesis of Thiamine 3 Mechanism of Enzymatic Formation of the pyro- Pyrophosphate ester of 2-methyl 4-amino 5-hydroxymethyl pyrimidine. Nah, untuk selanjutnya beritanya mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah untuk melihat berita. Nah, di situ terlihat beritanya, yaitu enzim ini tuh memindahkan gugus fosfat dari ATP ke gugus hidroksil pada 4 amino, 5 hidroksimetil, dan 2 metil pirimidin. Yang hasilnya adalah bentuk terfosforilasi, yaitu 4 amino, 2 metil, dan 5 fosfooksimetil pirimidin. Lalu dia nanti jadi ADP yang terbentuk sebagai produk sampingan. Untuk selanjutnya itu gen yang berperan mungkin bisa di-scroll lagi ke atas sampai menemukan opsi gens.
Nah, itu di situ terdapat beberapa banyak gen yang berperan, tapi saya akan mengambil dua dari atas saja yang ketika diklik itu nanti nama gennya itu adalah tiamin biosintesis protein dan tiamin biosintesis biofungsional enzim TH1. Mungkin untuk selanjutnya reaction bisa di scroll ke atas sedikit. Nah, itu ada reactionnya, mungkin bisa diklik bagian reaction, nanti terlihat reactionnya. Nah, seperti yang di situ. Mungkin untuk selanjutnya, produk dan substrat bisa kembali ke laman sebelumnya. Nah, di situ terlihat substrat dan produk. Untuk substratnya itu adalah 4 amino 5 hidroksimetil dan 2 metilpirimidin. Yang produknya itu adalah 4 amino 2 metil 5 fosfooksimetilpirimidin. Nah, untuk selanjutnya itu kita kembali ke halaman selanjutnya untuk melihat enzim yang 2.7.4.7. Mungkin bisa diklik yang bagian itu. Terus di scroll lagi sama seperti tadi sampai menemukan opsi enzim. Nah, untuk artikelnya bisa dilihat di scroll lagi ke bawah ada reference sama seperti yang tadi. Dapat dilihat di situ ada satu artikel saja mengenai enzim ini, yaitu nama artikelnya yang The Biosynthesis of Thiamine 3 itu. Tapi untuk selanjutnya itu ada berita, bisa di scroll ke bawah. Nah, itu ada beritanya, yaitu enzim ini tuh menggunakan ATP sebagai donor gugus fosfat. Gugus fosfat dipindahkan ke 4 amino, 2 metil, dan 5 fosfooksimetil pirimidin yang sudah memiliki satu fosfat, sehingga terbentuk senyawa difosfat mengandung dua gugus fosfat. Produk akhirnya adalah 4 amino, 5 hidroksimetil, 2 metil pirimidin difosfat, HMP, PP, dan ADP. Dan untuk selanjutnya itu gen yang berperan bisa di-scroll ke atas. Nah, di situ ada banyak juga gen yang berperan. Mungkin saya akan mengambil yang dua dari atas saja, yaitu timin biosintetik, bifungsional enzim TH1 dan kloroplastik. Terus selanjutnya itu reaction, di-scroll ke atas sedikit dan bisa diklik bagian reactionnya untuk melihat reactionnya. Nah, ini adalah reactionnya. Mungkin balik lagi ke laman sebelumnya untuk melihat produk dan substratnya. Nah, itu ada substrat dan produknya. Dapat dilihat di situ produknya adalah 4 amino, 2 metil, 5 difosfooksimetil pirimidin, dan substratnya itu 4 amino, 2 metil, 5 fosfooksimetil pirimidin. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu yang nomor 3, itu adalah pilih dua senyawa kimia, lalu tentukan formula, massa, struktur, pathway, dan enzim apa saja yang terbentuk dari senyawa tersebut. Untuk melihat tersebut, kita kembali ke sebelumnya. Oke, jadi setelah kembali, untuk menentukan yang mana senyawa kimia itu adalah ciri-cirinya itu adalah dia berbentuk bulat. Nah, untuk senyawa yang pertama kita pilih itu adalah 1,5 aksen fosforibosil 5 amino imidazol. Mungkin boleh diklik. Oke, setelah diklik maka akan terlihat
formula yaitu adalah C8H14N30 307P, di mana dengan examesnya itu adalah 295.0,0569, dengan berat molekulnya itu adalah 29519, dan dengan struktur seperti berikut. Lalu untuk pathway-nya sendiri itu ada purin metabolism, ada thiamine metabolism, dan porphyrin metabolism, dan lain-lain. Lalu untuk enzim yang terbentuk dari senyawa tersebut itu ada di bawah, itu ada seperti contoh adalah 2.717.1.223 dan seterusnya. Mungkin lanjut untuk senyawa yang kedua, kembali lagi ke awal. Oke, untuk senyawa kedua yang saya ambil sini adalah 4-amino 5-hidroksimetil 2-metila-primidin fosfat. Boleh diklik. Oke, setelah diklik maka akan terlihat kembali di mana formulanya itu C6H10N3O4 4P dengan exames itu 219.0409 dengan mole weight itu 219.14 dengan struktur di bawahnya. Lalu pathway dari senyawa kimia ini adalah thiamine metabolism, metabolic pathways, dan biosynthesis of cofactor. Lalu untuk enzim yang terbentuk dari senyawa ini ada 3. Itu ada 2.7.1.49, 2.7.4.7, dan terakhir itu adalah 4.1.99.17. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu kesimpulan dari pathway tersebut. Di sini kita dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur ini merupakan suatu kelompok metabolis of cofactor and vitamins, yang mana di sini hanya terdapat pada satu modul utama, yaitu timin biosintesis. Kemudian timin biosintesis ini terbagi lagi menjadi submodul. Dan enzim yang berperan itu yang kami ambil ada 2.7.1.49 dan 2.7.4.7, yang mana pada enzim ini bekerja pada tahap fase gugus fosfat dari ATP ke senyawa prekursor timin. Selain itu, ada juga senyawa kimia yang terpenting terlibat pada jalur ini. Untuk yang pertama, kami ambil C8H146307P dengan massa 295.1D. Kemudian pada senyawa kedua itu ada C6H106304P. Metabolic pathway ini serta biosintesis of cofactor. Secara keseluruhan, timin metabolis ini merupakan suatu jalur penting yang mengatur biosintesis pada vitamin B1 atau timin. Vitamin ini esensial bagi sel dikarenakan dia berperan sebagai koenzim dalam berbagai reaksi metabolit, terutama dalam metabolisme energi. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya itu ada KEGG PET, bagian human disease. Pada bagian ini kita bisa klik bagian KEGG pathway. Kemudian kita pilih bagian human disease. Pada kelompok 4 yaitu membahas tentang penyakit kardiovaskular. Kita bisa scroll ke bawah. Lalu pada bagian cardiovascular disease kita bisa pilih salah satunya. Di sini kita pilih bagian yang pertama yaitu lipid and atherosclerosis.
pertanyaan pertama yaitu jumlah network dari penyakit ini. Pada penyakit ini itu tidak memiliki network dikarenakan pada penyakit kardiovaskular itu memiliki beberapa banyak faktor seperti genetik, lingkungan, dan gaya hidup, sehingga sulit untuk memodelkan networknya. Pertanyaan kedua yaitu gen yang berperan. Pada penyakit ini ada 3 gen yang berperan. Kita bisa lihat pada bagian kotak-kotak yang berwarna merah, itu ada 3. Pertama itu ada LDLR atau Low Density Lipoprotein Receptor, yaitu reseptor yang bertanggung jawab untuk menghilangkan kolesterol LDL dari darah. Varian gen LDLR ini dapat menghilangkan kolesterol LDL sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang kedua ada APBOB atau APBO100, itu lipoprotein B100 merupakan komponen penting dari low density lipoprotein atau kolesterol jahat yang juga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga ada AB1, itu cassette transporter, adalah gen yang berperan dalam transportasi kolesterol dari jaringan hati untuk dibuang. Varian gen ini dapat mempengaruhi kadar HDL kolesterol baik di dalam tubuh. Pertanyaan ketiga itu apa saja onkogen dan tumor reseptor dari penyakit ini. Pada penyakit kardiovaskular ini itu tidak memiliki onkogen atau gen yang berperan dalam pembentukan sel kanker dan tumor reseptor atau gen yang berperan dalam mengatur pertumbuhan sel. Namun penyakit ini lebih berfokus utamanya adalah pada pembuluh darah atau jantung, bukan pada pertumbuhan sel yang tidak terkendali seperti pada penyakit kanker, sehingga pada kardiovaskular ini tidak memiliki onkogen sama tumor reseptornya. Mungkin sekian dari saya. Yang pertama itu kita buka website KEGG di Google. Lalu kita klik bagian database dan akan muncul bagian pathway. Kita klik yang pathway. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pertanyaan pertama itu adalah drug development bagian nuklear reseptor. Pertanyaan pertamanya, pilih 2 jenis drug. Langkah pertama, kita pada halaman utama ini, kita pilih drug development. Lalu, pilih salah satu pada bagian nuklear receptors, yaitu kita pilih bagian glucocorticoid and mineral corticoid receptor agonesis or antagonist. Pada bagian target based classification nuclear receptors, kita pilih yang pertama. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih 2 jenis drug. Drug yang pertama kita pilih struktur kortison ini. Akan muncul tampilan mengenai informasi drug dan struktur pada drug tersebut, di mana kita ketahui bahwa nama drugnya ini adalah kortison, formulanya C21H2805, masanya itu ada 360/1937. Lalu ini kita dapat melihat strukturnya, struktur kortison ini. Terus kita dapat ketahui juga, kita scroll sampai ke bawah, kita dapat mengetahui kelas dari kortison ini yaitu anti-inflammatory. Lalu
efikasi dari drug ini itu yaitu antiinflamatori glukokortikoid reseptor agonisis. Selanjutnya, kita scroll ke bawah dan kita akan menemukan informasi mengenai bright dari kortison ini. Selanjutnya, kita kembali ke bagian awal tadi dan kita memilih salah satu drugnya yang satu lagi, yaitu metilprednisolon. Kita klik. Lalu kita akan menemukan tampilan seperti ini yang berisi informasi mengenai drug metilprednisolon. Kita tahu namanya itu ada metilprednisolon, bisa dilihat di bagian name ini. Lalu kita scroll ke bawah, itu ada formulanya C22H3005 dan juga masanya itu 374,2093 dan kita juga dapat melihat strukturnya. Selanjutnya itu kelas dari drug ini yaitu anti-inflammatory, dermatological agent, sama metabolizing enzyme substrate. Selanjutnya, efikasi dari disease ini yaitu ada anti-alergik, anti-inflamatori, dan glukokortikoid reseptor agonisis. Selanjutnya kita scroll ke paling bagian bawah yaitu ada bright dari drug ini. Sekian, terima kasih.